apabila seseorang berada dalam salat wajib, idza dakhala fi salatin mafrudatin fi awwali waqtiha, di awal waktu misalnya, haruma alaihi qat'uha min ghairi uzrin wa in kana al-waqtu wasi'an, haram baginya membatalkan salat tersebut dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Artinya kalau ada uzur masih dibenarkan. Cuma uzur syar'i itu yang seperti apa kan perlu dikaji. Andai tak ada yang maju, selesaikan masing-masing. Nah, cuma bisa diisyaratkan. Kalau umpamanya ada orang isyaratkan, boleh. Yang penting gerakannya jangan sampai 3 kali gerakan yang menyebabkan sholat batal. Nah itu pun kalau dia maju, dia tidak maju langsung, harus berhenti sejenak, 1 langkah berhenti dulu. Jadi tidak langkahnya itu berturut-turut. Karena langkah berturut-turut itu yang dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab yang lain, yang berturut-turut itu dianggap gerakan yang membatalkan salat. Kenapa baca innas salati? Itu tidak ada tasydidnya. Perasaan saya enak Pak Ustaz. Innas salati, khusyuk rasanya. Itu bukan tasydid. Inna salati. Saya sedang berada di lantai 2 asrama Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Azhar. Ini adalah kamarnya. Anak-anak santri kita, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka yang akan diharapkan ke depan menjadi para penghafal Quran, ahli qiraat, mahli tafsir, menyampaikan risalah Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun di sini menghafal Quran. Tahun keempat belajar kitab kuning, tahun kelima praktek, tahun keenam life skill, setelah itu mengabdi setahun, setelah itu barulah mereka akan kuliah. Mereka akan menjadi da'iyan ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah, biiznihi, dengan izin Allah, wasirajan munira, cahaya yang terang benderang, menerangi umat manusia, membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Saya mengajak kepada semua jamaah, buktinya sudah ada, real. Bangunan asramanya ada, kamarnya ada, tempat tidurnya ada, santrinya ada. Mari kita support. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan pula santri, tapi kita ingin dapat pahala seperti pahalanya para penghafal Quran, mengalir sampai hari kiamat. Mari kita support orang tua asuh. Program orang tua asuh bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Segera transferkan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 69 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita subuh ini dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kali ini kita membahas satu tema yang berhubungan dengan ketentuan membatalkan suatu ibadah. Apakah boleh kita tiba-tiba membatalkan ibadah? Apakah ibadah itu puasa atau
solat atau lain-lainnya. Secara umum dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan qat'ul ibadah al-wajibah ba'da syuru'i fiha bila musawwirin syar'iyyin ghairu jaizin bittifaqil fuqaha. Membatalkan ibadah yang hukumnya wajib setelah datang waktu syariat pelaksanaannya tanpa uzur syar'i, maka dilarang berdasarkan kesepakatan ulama fikih. Kira-kira kapan kita membatalkan ibadah itu dan apa sebab-sebabnya? Lalu apakah mutlak dilarangnya atau ada kemungkinan bisa dilakukan? Sama dengan orang yang sakit atau musafir. Nah, tentu itu akan beda hukumnya. Coba kita lihat ayat yang melarang itu awalnya seperti yang disebutkan dalam surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, hai orang beriman, taatlah kepada Allah, wa athi'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, janganlah membatalkan amal-amalmu. Bisa jadi maknanya dalam tafsir yang dimaksud ini membatalkan amal itu bukan membatalkan perbuatan, tapi perbuatan kita sesudah itu membatalkan pahala. Bisa dalam tafsir begitu juga maknanya diantaranya. Tapi dia juga bisa bermakna membatalkan ibadah-ibadah yang sedang dikerjakan. Secara teksnya bisa dipahami juga begitu, karena penafsiran ini kan luas. Nah, oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, idza dakhala fi salatin mafrudatin, dicontohkan membatalkan salat wajib. Gimana ketentuannya? Apabila seseorang berada dalam salat wajib, idza dakhala fi salatin mafrudatin fi awwali waqtiha, di awal waktu misalnya, haruma alaihi qat'uha min ghairi uzrin wa in kana al-waqtu wasi'an, haram baginya membatalkan salat tersebut dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Artinya kalau ada uzur masih dibenarkan. Coba uzur syar'i itu yang seperti apa kan perlu dikaji. Meskipun waktu kesempatan untuk melaksanakannya masih banyak. Apa contohnya? Sedang salat berdering handphone. Ini apakah syar'i atau tidak nih kalau kita batalkan? Sementara tadi ada pula masalah bisnis semuanya kan, yang belum selesai tadi. Pas sedang sholat pula berdering. Batalkan aja lah dulu. Apakah itu kategori syar'i atau tidak? Uzur syar'i atau tidak? Kalau itu hanya urusan duniawi dan itu tidak masuk kategori uzur syar'i, maka haram membatalkannya. Nah, jadi mungkin tidak terjadi tiba-tiba orang membatalkan ibadahnya. Walaupun kadang uzur itu tidak uzur syar'i, mungkin saja. Nah, tapi kalau dia memang sudah batal, memang harus dia keluar. Kalau dia umpamanya yang menyebabkan sholatnya batal, ini sengaja membatalkan itu dikaji oleh para ulama. Namun untuk sholat, kalau sholat wajib sepakat. Salat wajib ini disepakati. Kalau dia sedang salat wajib membatalkan tanpa uzur syar'i, batal dan haram hukumnya. Tak boleh membatalkan tiba-tiba. Tapi kalau salat sunnah, di sini ulama beda pendapat. Ini ikhtilafnya di salat sunnahnya. Kalau salat wajib sepakat. Salat sunnah gimana? Kalau dia mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, tidak boleh membatalkan ibadah termasuk baik wajib termasuk sunnah. Kalau sudah tiba waktu syariat pelaksanaannya tanpa uzur syar'i tak boleh. Jadi sama hakikatnya dalam mazhab Hanafi Maliki, mau salat wajib, salat sunnah sama. Apa alasannya?
Karena ibadah itu dituntut pelaksanaannya dengan sempurna. Tidak boleh membatalkannya begitu saja. Menganggap remeh tentang walaupun dia salat sunnah, tidak boleh membatalkan tanpa uzur. Sehingga sama hukumnya dalam mazhab Hanafi dan Maliki, membatalkan ibadah tanpa uzur tetap dilarang. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh membatalkan ibadah yang sunat. Puasa sunat boleh nak dibatalkan? Kadang-kadang orang batal tuh gara-gara undangan kan. Ada undangan hari ini tuh, batalkanlah dulu. Atau alasannya ada tamu, macam-macam. Apa dalilnya bahwa puasa sunat boleh dibatalkan? Ini bukan menganjurkan Bapak Ibu membatalkan. Maksudnya kita lihat dalil-dalilnya. As-shaimul mutatawwi'u aminu nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu lebih berhak untuk atas dirinya. Nabi yang menyebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, insya'a shoma, kalau dia mau dia bisa lanjutkan puasa. Wa insya'a aftara, kalau dia mau berbuka juga itu tergantung keinginannya. Maksudnya kalau dia mau silahkan. Coba kalau kita lah, kira-kira Bapak Ibu sedang puasa sunnah, tiba-tiba jam-jam 11 siang, ini jam 11 siang umpamanya, baru sadar ini ada undangan. Undangan ini gimana, batal atau tidak? Kira-kira batal atau tidak? Batal. Sebetulnya kalau dia pertahankan itu bagus. Kalau dipertahankan baik itu. Karena yang diundangkan kita hadir kan, yang undangan itu kan hadir. Kita bisa datang ke acara resepsi pernikahan itu umpamanya walimah, lalu kita sampai jumpai tuan rumahnya atau yang berhajat atau pengantinnya, tinggal kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Habis itu pulang. Udah makan Pak? Belum. Makanlah dulu. Enggak, saya sedang puasa. Kalau puasa bungkus aja lah. Umpama ya. Artinya itu hak kita. Kalau mau kita batalkan boleh. Tapi kalau Bapak sedang puasa qadha, kemarin sakit Ramadan, tiba-tiba ini udah rencana nih, udah sahur dah, baru sadar undangan. Karena dia puasa wajib, tak boleh dihentikan, harus diselesaikan. Dia beda ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ibadah sunnah boleh saja, tapi tetap lebih utama kalau bisa dipertahankan. Apalagi dah jam 4 sore. Nanggung. Ini batal atau tidak? Biasanya orang tak mau batal. Jam 4 sore nanggung. Nah, itu dalil-dalil tentang ini. Nah, lalu kalau boleh membatalkan dengan uzur syar'i, kapan dia? Uzur syar'i itu seperti apa? Kita batalkan sholat kita sengaja, tapi uzurnya syar'i. Yang seperti apa yang dimaksud dengan uzur syar'i? Nah, satu, takut kehilangan nyawa, baik karena ancaman serangan musuh, binatang buas, tiba-tiba sedang sholat umpamanya, walaupun sholat wajib, tiba-tiba masuk ular, atau terjadi kebakaran. Kan banyak tuh, ada yang gempa tuh kan, dalam video tuh kita lihat sedang gempa dia pertahankan sholatnya. Sebetulnya kan kalau dia wafat mudah-mudahan syahid kan gitu, kalau dia meninggal. Tapi kalau secara hukum fikih dia boleh membatalkan karena itu uzur syar'i, karena bisa menghilangkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain, bisa nyawanya sendiri. Serangan binatang buas umpamanya itu juga bisa membatalkan ibadah sholat kita. Kemudian yang kedua, takut kehilangan harta. Jadi kalau umpamanya ini ya, biasanya kalau sekarang tuh
waktu sujud tasnya diambil kan? Kan ada tuh di masjid-masjid sebagian masjid kita. Waktu sujud tas diambil. Tas itu ada di dekat kita. Terasa kita orang ngambil. Biarlah saya pertahankan sholat itu kan. Apakah bisa begitu? Karena ini terkait harta, apalagi hal-hal penting di dalam itu, bisa dipertahankan tapi bisa dibatalkan itu. Karena itu menyangkut harta. Jadi kehilangan nyawa, kehilangan harta itu kalau umpamanya dibatalkan, itu dianggap dalam fikih uzur syar'i. Cuma masalahnya tas itu jauh pula dari kita. Ya kan? Pas kita bangun dari sujud dah tak ada lagi, orang yang mencuri pun tak nampak lagi. Itu dia masalahnya. Nah, jadi kalau memungkinkan untuk bisa kita selamatkan, bisa dibatalkan. Begitu dalam kitab Raddul Mukhtar, dalam kitab Al-Mabsun, dalam kitab Kasyaful Qina, banyak kitab yang menjelaskan tentang uzur syar'i ini. Kemudian yang ketiga, ada orang yang membutuhkan pertolongan darurat dan tak ada orang lain yang dapat menolongnya. Ya termasuk tadi umpamanya dekat tempat sholatnya itu ada orang yang minta tolong, apakah kebakaran ataukah ada orang yang tidak bisa melihat akan masuk ke jurang umpamanya nih, contoh-contoh yang mungkin ini membahayakan nyawa orang lain atau orang sangat perlu untuk ditolong, kita bisa membatalkannya. Kalau kondisi-kondisi seperti ini dianggap dia sebagai uzur syar'i. Nah, bahwa uzur syar'i ini bisa membolehkan kita membatalkan ibadah, itu dalilnya apa? Ini kan tentu tidak mungkin tanpa dalil. Nah, dalilnya hadis Nabi. Kata Nabi, la darara wa la dirara. Itu hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membuat hal yang menimbulkan mudarat. Kita tidak boleh memudarat diri kita, tidak boleh membiarkan orang lain terkena mudarat. Mudarat itu sesuatu yang membahayakan. Orang lain terancam sedang akan jatuh, akan umpamanya kalau sholat di mana akan ditabrak orang. Anak kecil. Ini kalau tak diselamatkan, nampak di hadapannya umpamanya, dia selamatkan dulu. Atau misalnya apalagi sholat sunat, kalau sholat sunat memang boleh membatalkan. Atau bisa jadi ibu-ibu di mana suatu tempat tiba-tiba anak cucunya mau di depan dia cok listrik dimain-mainkannya. Sedang sholat nih. Ini kalau dibiarkan bisa kesetrum. Itu termasuk uzur syar'i. Kenapa? Karena dia tidak boleh membiarkan terjadi mudarat. Karena mempertahankan, biar saya pertahankan sholat, sementara bahaya di depan dia. Itu namanya membiarkan mudarat terjadi di hadapannya. Jadi ini hukum ini sudah jadi kaidah usul fikih. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku usul fikih, itu ada satu kaidah, la darara wa la dirara. Coba ulang sama-sama. La darara wa la dirara. Pokoknya isi kajiannya kalau ragu apa, itulah nanti yang dibawa pulang. La darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat mudarat, tidak boleh membiarkan terjadi mudarat. Nabi yang mengatakan hal tersebut. Nah, sekarang konteksnya dalam sholat berjamaah umpamanya. Jika imam membatalkan sholat dengan sengaja umpamanya, apakah sengaja itu karena uzur syar'i atau tidak, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kemungkinannya imam membatalkannya karena uzur. Nah, tiba-tiba dibatalkan, keluar dia, gimana tuh prosesnya? Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu dijelaskan. Jika imam membatalkan sholat dengan sengaja, baik karena ada uzur atau bukan karena uzur, baik karena imam telah salam atau karena sebab lainnya, maka terputuslah status kemakmuman jamaah sholat yang mengikutinya. Hakikatnya setelah imam batal kemudian begitu, dah terputus. Terus kalau bisa disambung, kalau sholat sendiri-sendiri,
Ya berarti jamaahnya cuma separuh rakaat tadi, umpamanya cuma 2 rakaat. Rakaat ketiga keempatnya imam sudah keluar. Kalau diselesaikan masing-masing. Tapi kalau ada pergantian, itu yang kita sebut dengan istikhlaf. Istikhlaful imam, penggantian imam oleh makmum yang berada di belakang. Nah, itu harus ada penggantinya. Yang terbaik itu apakah Pak Imam meminta mengisyaratkan satu orang, atau Pak Imam harus keluar saja tanpa ada isyarat? Gimana sebaiknya? Nah, itu dibahas oleh para ulama kita. Jadi gini kaidahnya nih. Jika imam tidak menyerahkan posisi keimamannya kepada jamaah yang ada di belakangnya sebagai pengganti imam, maka makmum boleh menyelesaikan sisa solatnya sendiri-sendiri. Kalau cerita boleh. Dah 3 rakaat, imam keluar. Ya, karena tak ada yang maju dan imam tidak mengisyaratkan, bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Sama juga dengan yang dulu terjadi di Masjid An-Nur tahun berapa dulu. Salat zuhur cuma 2 rakaat. Rupanya imam sengaja salam karena dia memilih jamak qashar. Imamnya dari luar negeri, waktu itu pertemuan imam sedunia itu. Tahun berapa Pak? Saya tak ingat lagi itu. Ada Pak ya? Ikut Pak ya? Gimana kejadian itu? Bisa ceritakan Pak, gimana kejadiannya? Enggak, saya ikut konferensinya. Ketika sholat enggak. Oh ya, sholat enggak. Ya, ikut acara itu ya. Jadi yang diceritakan, yang sampai ke kita beritanya itu, sholatnya 2 rakaat. Karena imam itu mungkin, kalau persepsi kita, kemungkinan dia bermazhab Hanafi. Karena orang mazhab Hanafi, kalau dia musafir, wajib dia mengqashar. Wajib itu kan berat itu. Karena dia diminta imam, karena imam-imam semua, oh syekh kabir kan, fadal, maju dia. Cuma dia tak kasih tahu, saya sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, salamlah dia, dan orang Pekanbaru pun ikut salam. Padahal dia tak musafir. Banyak juga yang ikut salam. Mestinya biar aja imam itu yang salam. Berarti kita selesaikan masing-masing. Atau sebetulnya bisa istikhlaf itu. Cuma orang kan tak paham ni apa yang terjadi ini. Apakah mentang-mentang karena imam besar datang ini berubah rakaat solat kita? Ini kan orang tak tahu. Jadi perlu diberi tahu seyogianya. Dulu Nabi waktu musafir, Nabi kan tinggal di Madinah. Musafir sampailah dia ketika Fathu Makkah di Makkah. Nabi melakukan salat qashar. Salat zuhurnya cuma 2 rakaat. Dan Nabi memberitahu, kami yang musafir ini salatnya cuma 2 rakaat. Kalian lanjutkan aja masing-masing. Begitu. Akhirnya sahabat-sahabat melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Jadi mereka salat bersama Nabi itu cuma 2 rakaat pertama saja. 2 rakaat berikutnya mereka selesaikan masing-masing. Nah, itu jika terjadi. Baik karena ada sebab begitu, atau karena sebabnya batal umpamanya. Kalau tidak ada yang maju umpamanya, boleh selesaikan sendiri-sendiri. Tetapi bisa juga ketentuan lainnya, makmum memilih salah satu atau salah satu aja berijtihad dari yang belakang tadi, memilih salah satu di antara mereka maju menjadi imam dengan cara mendorongnya maju ke tempat imam. Gimana tuh? Diisyarat aja. Rupanya kawan saling dorong-dorong kan. Yang ini dorong tak berani gitu. Jadi yang 3 pertama di belakang imam ini sebetulnya punya hak itu. Kanan, tengah, kiri. Nah, itulah mereka yang berhak. Waktu di pondok pesantren dulu, saya waktu sekolah di pondok dulu, pernah juga terjadi itu. Pak imam batal, santri baru lah di depan. Gimana cara menggantikan? Kalau tak ada berarti siapapun boleh yang memiliki kemampuan maju. Ternyata di sok kedua tu ada ustaz, dialah yang maju. Karena yang 3 ni tak berani.
Andai tak ada yang maju, selesaikan masing-masing. Cuma bisa diisyaratkan. Kalau umpamanya ada orang isyaratkan, boleh. Yang penting gerakannya jangan sampai 3 kali gerakan yang menyebabkan sholat batal. Nah itu pun kalau dia maju, dia tidak maju langsung, harus berhenti sejenak, 1 langkah berhenti dulu. Jadi tidak langkahnya itu berturut-turut. Karena langkah berturut-turut itu yang dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab yang lain, yang berturut-turut itu dianggap gerakan yang membatalkan sholat. Masalah gerakan yang membatalkan sholat, kita bisa diskusikan apa saja gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu juga ada perbedaan pendapat tentang gerakan yang membatalkan sholat itu batasnya apa. Ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi kesimpulannya ini. Nah, kebolehan gerakan yang banyak dalam sholat apabila dilakukan berkali-kali, tapi di setiap gerakan ada jeda dan tidak terus menerus. Jadi boleh saja gerakan tuh banyak, tetapi dia tidak boleh berturut-turut. Karena kalau berturut-turut, kalau tadi umpamanya yang gerakan tadi di sop kelima tuh, bayangkan tuh, sop pertama tak ada yang bisa ganti, dia bisa maju, tapi gerakannya tidak berturut-turut, berhenti sejenak, gerakan lagi, umpamanya. Dalam mazhab Maliki juga begitu. Ini penjelasan ulama-ulama semua nih, panjang penjelasannya tentang gerakan yang membatalkan sholat. Sholat itu batal dengan gerakan banyak, seperti menggaru, menggosok badan, mengelus-elus jenggot, meletakkan selendang di atas bahu, mencegah orang yang berjalan, dan isyarat dengan tangan, katanya di sini. Maka sedikit dari gerakan di luar sholat, kalau sedikit tidak membatalkan, seperti isyarat. Nah, katanya. Kalau menggaru sedikit, berarti yang dimaksud itu gerakan yang banyak. Kalau bergerak sedikit tidak. Berpindah dari tempat sholat, maka batal sholatnya jika dilakukan sengaja dan dimaafkan bila dilakukan tanpa sengaja. Menggaruk seluruh badan. Garuk gitu kan. Gatal. Gerakan banyak. Nah, itu bisa membatalkan. Nah, sekarang yang mazhab Syafi'inya gimana gitu kan? Biasanya kalau udah ada Hanafi, Maliki, Syafi'i gimana? Dalam mazhab Syafi'i ini, Imam Al-Juwaini disebutkan di situ, gerakan yang banyak dalam bentuk berkelanjutan atau terus-menerus secara sengaja membatalkan sholat. Dan dalil bahwa gerakan yang sedikit tidak membatalkan sholat, Nabi memegang telinga Ibnu Abbas kemudian memindahkannya dari kiri ke kanan. Telinga atau kepala lah. Dalam hadis itu kan kepala kan, tapi bisa jadi kepala terpegang telinga. Pindahkannya dari kiri ke kanan. Waktu itu Nabi sholat, Ibnu Abbas sholat jadi makmum di samping kiri Nabi. Lalu Nabi ambil gerakan ke kanan, dipindahkannya ke kanan. Nah, gerakan sekali itu dianggap tidak banyak. Jadi kalau gerakannya berkali-kali berturut-turut, itu baru dianggap gerakan yang banyak. Kalau banyak, kategorinya sholatnya batal. Nah, ini rinciannya. Apakah ada ketentuan tentang perbedaan antara gerakan banyak dan sedikit? Apa yang membedakan gerakan banyak dan sedikit itu? Di sini dijelaskan Imam Al-Juwaini dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Kami berpendapat tidak diragukan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada uruf, kebiasaan, dan tidak ada kepastian tentang ketentuan batasan dan kadar hal tersebut.
Sesungguhnya gerakan di luar salat bersifat asumtif, sementara menentukan batasan pada perkara itu tidak mungkin. Jadi masalah ini lebih lihat pada uruf tradisi masyarakat. Kalau dianggap gerakan itu tidak normal, gerakan melampaui batas, itu bisa batal menurut uruf. Tetapi ada rincian untuk membatasinya dengan 3 kali. Yang 3 kali itu mana rinciannya? Kan kita dari dulu juga begitu kan dalam mazhab Syafi'i. 3 kali gerakan membatalkan. Inilah yang warna-warna merah nih. Sebetulnya panjang tuh kalimat-kalimatnya. Ulama mazhab Syafi'i ijma' sepakat, gerakan yang banyak dapat membatalkan salat apabila dilakukan berturut-turut. Kemudian apabila berjarak seperti melangkah, kemudian dalam durasi tertentu melangkah lagi, atau tiap 2 langkah ada jeda, maka pendapat kami hal tersebut adalah gerakan yang sedikit. Jadi kalau mau bergerak tadi berhenti dulu. Tapi kalau langkah 1, 2, 3, itu sudah dianggap gerakan banyak. Jadi supaya tak dianggap gerakan banyak, berhenti dulu. Begitu. Dan apabila berulang kali hingga banyak, tidak berpengaruh sama sekali. Jadi penjelasan ini, batasan pembedanya apa? Adalah diulangnya gerakan kedua setelah jeda dari gerakan pertama. Jadi katanya jeda antara 2 gerakan itu seperti 1 rakaat. Jadi itu yang menyebabkannya. Kemudian yang dimaksud dengan 1 gerakan yang tak membatalkan adalah yang tidak keterlaluan. Bisa jadi 1 kali bisa batal, seperti melompat. Terbayang ya waktu senam-senam kemarin melompat ya kan, itu bisa batalkan. Jadi itu tidak ada uzur, tidak ada tujuannya, tiba-tiba melompat bisa membatalkan. Melompat yang keterlaluan, maka kalau mungkin menghindari ada hewan atau apa itu tidak, tapi kalau melompat sengaja keterlaluan itu membatalkan salat secara mutlak. Terus wa kadza qauluhum ats-tsalatsul mutawaliyah tubtil. Itu dia. 3 gerakan yang berturut-turut dapat membatalkan salat. Ini Imam Nawawi nih, Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Penjelasan mazhab Syafi'i, bedakan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu pendapat pribadi dia, memang dia muassis, pendiri, peletak mazhab Syafi'i. Tetapi rumusan dari konsep dasar Imam Syafi'i itu dikembangkan oleh murid-muridnya, sampai kalau kita berbicara tentang mazhab Syafi'i gimana, itu orang representasi mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi inilah yang meramu seluruh pemahaman-pemahaman dalam mazhab Syafi'i, sehingga lahirlah bukunya Syara' Al-Muhazzab, lahirlah bukunya ini Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Ini dari seluruh pendapat mazhab Syafi'i itu dirangkai, kemudian dia berpendapat gini katanya. Ini kesimpulan Imam Nawawi. Jadi orang bisa jadi mazhab Syafi'i ini kok beda-beda juga. Antara orang duduk tahiyat, duduk tawarruk dengan iftirash, ketika imam sedang tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, ini orang masbuk. Apakah duduknya masih iftirash, duduk di telapak kaki kiri, atau duduknya tawarruk, keluar telapak kaki kiri ke bawah kaki kanannya? Ikut gerakan cara duduk imam, atau duduknya seperti duduk antara 2 sujud tahiyat awal bagi orang yang masbuk? Itu ternyata dalam mazhab Syafi'i pun ada ikhtilafnya. Kalau menurut Imam Syafi'i langsung, duduknya tidak duduk seperti imam, duduknya masih duduk iftirash. Kenapa? Karena yang duduk tawarruk itu, orang yang duduk tawarruk sebentar lagi dia mesti akan salam. Sementara yang masbuk ini dia tidak akan salam nih, duduknya dia akan berdiri lagi, karena dia akan menyelesaikan rakaat berikutnya yang masih belum sempurna, maka duduknya iftirash. Selain Imam Syafi'i, ada Imam Al-Bandani, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain, ternyata mereka memilih untuk duduk
tawarruk. Jadi tidak berarti juga kalau duduk tawarruk ini mazhab Hambali. Memang mazhab Hambali cenderung ke duduk tawarruk. Bisa juga itu pemahaman sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Dengan dalil innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu untuk diikut. Kalau dia duduk begitu ikut begitu. Cuma kalau salam tak bisa diikut. Kalau dia masbuk salam dia berdiri. Nah, itu perbedaan tuh ada antar mazhab. Nah, kalau mau tahu mana pendapat yang paling kuat di antara sebagian banyak pendapat-pendapat mazhab ini, maka rujuklah ke kitab Imam An-Nawawi. Begitu ulama kita Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab atau Raudhatul Talibin. Tentang kunut subuh itu ternyata teknisnya beda tuh di dalam sesama mazhab Syafi'i. Ada yang kunut subuh itu dibaca semua tanpa ada yang disirkan. Itu beda Pak. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan jaharkan semuanya. Tapi kata Imam Nawawi sebahagian saja. Yang doa saja yang dijaharkan. Allahumma hdina fiman hadain wa afina fiman afain wa tawallana fiman tawallain wa barik lana fima a'tain wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. 5. Habis itu baru fa innaka taqdir wa innahu la. Imam Nawawi. Tapi coba tengok di kitab yang lain. Oh, ternyata jahar semua. Nah, dia ada sebabnya mengapa berbeda, itu ada sebabnya. Kalau jamaah itu paham bahwa yang doa itu cuma 5, ya tidak apa-apa dijaharkan semua. Berarti nanti pas 5 itu aja yang diaminkan, sisanya baca masing-masing. Cuma tidak semua pula jamaah tahu mana yang doa, mana yang bukan. Jadi Imam Nawawi mau menyederhanakan, yang doa aja yang dijaharkan. Selain itu baca masing-masing. Tidak pula semua orang hafal doa kunut ini masalahnya. Nah, kata Syekh Wahab Zuhaili, bagi orang yang tidak hafal doa kunut, dia dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau doa itu tak hafal juga memang melampau. Doa sapu jagat itu. Biasa orang-orang Islam itu udah hafal itu doa. Itulah yang diperbanyak. Belum juga selesai lagi, ulang lagi. Nah, itu ketentuan yang dianjurkan. Nah, jadi ternyata ada ikhtilaf tentang masalah. Cuma kadang-kadang sebahagian masjid juga bacanya tak tepat. Baca doa kunut ini. Kadang-kadang panjang pendeknya. Di salah satu masjid saya sholat, Allahumma hdina fiman hadain. Panjang hanya nih. Karena dia mau ngikut yang kedua Ustaz. Wa afina fiman afain. Kalau yang afaid iya, panjang memang A-nya. Tapi yang pertama H-nya pendek itu. Allahumma hdina fiman hadain. Hada yahdi. Kalau yang kedua A panjang. Afain. Cuma karena biar sama, jadi dipanjangkan juga A-nya. Biar sama nih bunyinya itu. Jadi kadang-kadang pakai perasaan itu kan. Jadi lihat dulu teksnya. Banyak orang beribadahnya dia pakai rasa. Rasanya enak nih katanya. Ini masalah. Sama dengan doa iftitah tuh. Kan banyak pakai innas sholati wa nusuki. Kenapa baca innas sholati? Itu enggak ada tasydidnya. Perasaan saya enak Pak Ustaz. Innas sholati khusyuk rasanya. Itu bukan tasydid. Inna sholati wa nusuki. Banyak orang baca innas sholati, rupanya dia telah sering mendengar bacaan innas sholata. Kalau itu betul, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu betul itu. Karena tak ada dhamir di belakang. Sholati itu kan ada iya, sholati, sholatku. Nah, kalau ada iya di belakang, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tasydid di pangkal. Itu kaedahnya, kaedah bahasanya. Itulah di antara beberapa pembahasan seputar
membatalkan sholat, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat yang menyebabkan sholat kita batal. Kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan Pak Imam. Ini pengalaman Ustaz. Iya. Ada seorang imam dia lupa